Kalau mau setiap rumahnya orang nunduk, buatlah pintunya 1 meter. Bupati pun kalau mau masuk nunduk ke dalam. Itu cerdasnya Fir'aun. Lalu kemudian setelah itu senang melihat kota Kairo yang katanya Parisnya Afrika. Oh, ini dia. Tapi begitu masuk kelas stres. Masuk kelas, dosennya orang Arab. Bukunya bahasa Arab. Ngomongnya ngomong Arab. Masuk kelas. Yang bisa didengar cuman Assalamualaikum. Yang lain ya kayak kumur-kumur. سيداتي وسادتي في هذه المناسبة السعيدة نتكلم عن قضية هذه الفلسطينية والذين يتكلمون في هذا المساء نتكلم الشيخ فضيلة الشيخ رمضان الحسين البوطي. Oh, poiki. Stres. Pertama masuk lokal, stres, takut. Mau pulang kampung, malu. Wes kenduri motong kambing. Udah ngundang orang kampung, masa pulang kampung malu. Mau terjun ke sungai Nil takut mati. Piye iki? Maka mau nggak mau harus belajar. S1 saya selesaikan 3 tahun setengah. 3 tahun 10 bulan selesai S1. Habis itu saya lanjut lagi S2, S3, S loro. Betul, S2, S loro. Habis itu saya lanjut S2, pergi tempat saya S2 namanya Maroko. Saya S2 dari Maroko. Banyak orang nanya, Pak Ustadz dari mana? Dari Maroko. Maroko dekat dari Merauke, Pak Ustadz. Apa hubungan Merauke sama Maroko? Nih, yang nggak ingat geografi saya kasih tahu. Mesir, habis Mesir, Libya, habis Libya, Tunisia, habis Tunisia, Aljazair, habis Aljazair, Maroko, habis Maroko, Samudra Atlantik, habis Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Spanyol. Setiap musim haji kami pergi ke Makkah. Ibadah haji sambil kerja. Kenapa? Minta uang ke rumah malu. Jangan minta uang gaya metal. Kalau ketemu orang sok barat, apa kabar lo? Habis duit, mbak, kayak aku. Oh, mental apa itu? Jantan, nggak minta uang. Hari ini kalau saya ngasih pembekalan pada mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalian harus jangan minta uang. Kenapa Ustaz berani ngomong? Karena saya kuliah 4 tahun S1, nggak pernah minta uang. Sekalipun nggak pernah ngutang, sering. Itu. Jadi kalau ada utang, sambil pergi, sambil kerja. Kerjanya apa? Macam-macam. Pernah ada tawaran kerja, 1 hari gajinya 50 real. Kali 3.000 sama dengan 150.000. Wah, kehiki. 150.000. Saya tanya, kerjanya apa Pak? Kerjanya mudah. Ngasih nasi kotak. Cuman ngasih nasi kotak? Iya. Gimana caranya? Ya ngasih. Wah, enak ini. Cuman ngasih nasi kotak 150.000. Iya. Oke, saya masuk. Masuklah. Ternyata jamaah hajinya 10 kloter. 1 kloter 400 kali 10 4.000 orang. Pantasan gajinya. Jadi kami kalau cerita masalah perjuangan luar biasa, namun minta uang gak pernah. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Saya pulang 1998, segala macam. Mau pergi haji, bukan seperti orang sekarang. Semalam, Pak Ustadz, permisi ya, kami mau pergi haji. Enak, sugih, akeh uangnya. Sampai ke Makkah, tidur nang hotel. Kami naik bis dari Kairo, naik bis 6 jam. Melewati gurun pasir, sampai ke terusan Suez. Dari Suez, naik kapal laut. Naik kapal laut, enggak pakai kamar. Kenapa? Bayar kamar mahal. Maka di atas. Tiketnya $100 kali 10.000, 1 juta.
pergi pulang. Murah, tapi nggak ada makan. Jadi makannya gimana? 2 hari 2 malam. Nasi dimasak pakai minyak sapi. Masak pakai minyak sapi, airnya sedikit aja. Kenapa masak pakai minyak sapi? Supaya nggak basi 2 hari 2 malam. Kalau mau nasinya nggak basi, masak pakai minyak sapi. Bungkus dalam, jangan pakai daun pisang. Kalau pakai daun pisang busuk. Jadi pakai apa? Pakai aluminium foil. Bungkus. Kalau sudah 1 hari dijatuhkan seperti busi. Kering. Kalau dimakan jam 8 pagi, laparnya jam 8 malam. Kalau di ronsen kelihatan nggak hancur. Itu caranya kalau mau makan sekali sehari, nggak lapar-lapar. Jadi kalau cerita perjuangan adik-adik, wah, kalau cuman Pak Ustadz, ayo ceramah ke Selat Panjang yuk. Tapi Selat Panjang ini jauh loh Pak Ustadz. Belum ada apa-apanya dibandingkan kami naik kapal. Belum lagi ditakut-takuti sama senior. Awas loh, nanti di Laut Merah tempat Nabi Musa nyebrang itu ombaknya besar. Ada sisa-sisa Fir'aun nang kono. Pas naik kapal saya takut. Pas pulang ditanya, lewat di Laut Merah. Iya, ada terasa ombaknya besar. Perasaan ombaknya besar terus dari awal sampai akhir. Oh gitulah, macam-macam dirasakan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. 4 tahun saya kuliah di Mesir. Sekalipun emak saya nggak pernah bilang sayang. Nah, aku rindu sama sampean, nggak pernah. Sampai terpikir di pikiran saya, jangan-jangan saya ini anak angkat. Saya pulang, setelah pulang punya anak, setelah punya anak rindu, sayang. Nek orang kepetok anak rindu pisan. Habis itu saya tanya emak saya, "Mak, saya ini anak angkat apa anak kandung?" "Ya anak kandung." "Kalau anak kandung kenapa dulu waktu saya kuliah dibiarin 4 tahun pergi?" "Karena kalau kamu tinggal di celah ketiak saya, kamu jadi hantu. Kamu nggak akan jadi orang, maka aku biarkan kamu pergi." "Kenapa waktu aku kuliah dulu nggak pernah ngomong di telepon, Nak? Aku rindu." "Sekalipun nggak pernah ngomong rindu. Kenapa?" "Karena kalau aku ngomong rindu nanti kamu pulang. Maka aku biarkan kamu ke sana." Jadi rindu sama saya, rindu. Gimana cara ngobatin rindunya? Aku cari anak yang hitam seperti kamu. Ada di kampung saya, hitam, kurus kayak saya. Aku dibelikan baju baru, dikasih uang, dipoto, dipegang kepalanya. Begitulah perjuangan seorang ibu ingin anaknya supaya jadi orang. Kalau tidak, saya ini bukan orang baik. Jadi kalau ada mahasiswa nantang-nantang saya, gaya pertentengan, ribut-ribut di lokal, saya ajak keluar kelas. Apa mau lo? Karena saya bukan anak papa, anak mama. Saya sekolah saya macam-macam. Sekolah sana, pindah sana. Aliyah saya sampai 3 kali pindah. Pindah 1, bandel. Pindah lagi, keluar. Pindah lagi. Akhirnya saya nggak sekolah 5 bulan. Karena menurut saya sekolah itu nggak ada gunanya. Presiden sudah ada, menteri sudah ada. Untuk apa lagi sekolah? Akhirnya mak saya pusing. Gimana nih anak saya nggak sekolah? Kebetulan ada penceramah di kampung itu. Dia sedang ceramah. Setelah ceramah diundang ke rumah, dikasih makan, dikasih minum, diajak ngobrol. Mak saya nanya, "Pak Ustadz?" "Ya." "Ustadz ngajar ya?" "Betul." "Bisa masukkan anak saya sekolah?" "Bisa, tapi langsung kelas 3. Ora iso." "Emang anaknya kenapa?" "Sudah pindah 3 kali." "Wah, sekolah kami nggak nerima anak yang bandel. Nanti sekolah kami rusak nama baiknya." "Tolonglah Pak Ustadz, masukkan anak saya." "Oke, saya lihat dulu mana anaknya." Saya datang. Dia lihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masih ada sisa-sisa kebaikan. Nampaknya ini anak bisa ditolong. Akhirnya saya dimasukkan ke Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu. Selesai saya. Hari berganti, musim berubah. Zaman berubah, musim berganti. Dibacakan. Berikut ini nama-nama Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran seprovinsi Riau di Air Molek, di Rengat, Indragiri Hulu.
kepada seluruh dewan juri, harap naik ke atas pentas karena akan dilantik oleh gubernur Provinsi Riau. Nama dewan juri, Muhammad sebut. Surat berikutnya, nama dewan juri Haji Abdul Somad LCMA. Naik saya ke atas. Rupanya ustadz yang nolong saya dulu sedang di bawah berurai air mata. Dia sedih menengok saya. Begitu saya turun, saya dipeluknya langsung. Ingat kau dengan aku nak? Ingat Pak. Apa yang kau ingat? Kalau Bapak tidak nolong saya sudah jadi setan sekarang. Jadi anak-anak ini yang membentuknya siapa? Kita, orang tua yang membentuk. Kenapa dia menjadi tukang tinju? Karena di rumah dia melihat bapak sama ibunya bertinju. Kenapa dia jadi garong? Kenapa dia jadi nakal? Karena masyarakat di lingkungannya ikut membentuknya. Makanya kalau bapak ibu sudah memasukkan anak sekolah, setelah tamat aliyah, nanti mereka mau kuliah ke Jogja, mau kuliah ke Surabaya, mau kuliah ke Semarang, lepaslah mereka dengan bismillah. Nah, berangkatlah demi kau jadi orang. Jangan diajarkan yang tidak-tidak. Ini seorang jamaah, anaknya sekolah ke pesantren, nangis. Pagi nangis, sore nangis, malam nangis. Suaminya nanya, oh my bojo, bojoku, sampean nangis iki dek, opo? Anakku mas. Anak jangan kamu tangisi. Anak menang-menang sampean. Jangan nangis. Anak kok nangis? Ngamuk istrinya. Kamu enak aja ngomong begitu. Yang menghamilkan aku, yang melahirkan aku, yang menyusukan aku. Kamu kan cuma model flash disk aja. Aku yang melahirkan dia, bertaruh nyawa, bersimbah darah. Kamu enak aja. Wah, akhirnya si bapak ngamuk. Lebih bagus kita nangis sekarang. Kirim anak kita ke pesantren, sekolahkan dia jauh, daripada dia nanti menjadi pecandu narkoba, daripada dia menjadi perampok, daripada dia jadi pezina. Izinkan anak kita sekolah. Akhirnya istri saya berhenti nangis, Pak Ustaz. Berhenti. Setelah itu malah saya yang nangis. Artinya apa? Perjuangan untuk membentuk anak luar biasa. Maka anak-anak kita ini hijau. Kalau hendak, ini pepatah Melayu. Pepatah Melayu, Bapak Ibu pasti paham. Kalau hendak membentuk buluh, buluh itu bambu. Dari rebung, rebung itu bambu yang masih putih. Bagaimana cara membentuknya? Pakai kawat. Bisa dibuat melingkar, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat gapura. Kenapa? Karena dia masih lembut. Ini masih rebung, masih lembut. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak patah, kepala kita dia patah atau kepala kita pecah. Ojo keluar malam ya. Biar saja mata-mata saya, urus saja mata kamu. Mau ditempeleng, tangan dia lebih besar dari tangan kita. Dia adalah api yang kecil. Kalau kita biarkan, dia akan membakar hutan. Dan dia akan lebih berbahaya. Maka ibu yang anaknya masih bisa dibentuk, bentuklah. Kalau sudah tak bisa lagi, secara kekeluargaan, tak juga mempan, laporkan ke Pak Kapolsek. Saya ceramah. Pas ceramah, datang ibu-ibu, Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz, boleh? Boleh, ceramah ya boleh ditanya. Apa masalahnya? Tapi saya segan di depan orang banyak Pak Ustadz. Saya maunya 4 mata, boleh? Jangankan 4 mata, 3 mata pun bisa. Siji loro telu. Nanti, opo masalahnya? Malu kenapa? Anak saya, anaknya kenapa? Kenapa? Narkoba. Anak saya pecandu narkoba Pak Ustadz. Tolong doanya Pak Ustadz. Mau doanya? Iya, sebentar ya. Ambil pena sama kertas. Iya Pak Ustadz. Ini doanya aneh. Doa apa Pak Ustadz? Tapi mau minta doa narkoba. Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Bukan. Jadi apa Pak Ustadz? Catat baik-baik. Yang di sini juga bisa mencatat. Ini dia.
0812 685 06 458. 0812 685 06 458. Apa itu Pak Ustaz? Nomor BNN. Jadi maksud Pak Ustaz, telepon nomor ini akan dibuat skenario, nanti anaknya akan ditangkap. Oh, nangis dia. Aku gak mau. Saya takut dia nangis, suaminya datang. Nanti disangka saya pelecehan seksual. Jangan nangis. Pokoknya saya tinggal nomor. Kalau mau telepon, kalau nggak mau pilihannya 4. Bodoh, gila, mati, penjara. Pilih mana? Makin nangis lagi. Oh wis, aku ya pulang. Pulang bahasanya Jawanya apa? Mulih. Saya selalu payah nyebut mulih apa lungo. Takutnya salah. Nah, nek ora gelem ya aku mulih. Akhirnya saya pulang. Bulan depan saya datang lagi ceramah di situ. Pas saya ceramah, wajahnya wis sumringan. Cerah, senyum. Saya datang. Ibu kok senyum kenapa? Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah kenapa? Anak saya sudah ditangkap. Ternyata anaknya ditangkap sesuai nomor yang saya kasih, dibawa ke Bandung, disekolahkan, namanya rehabilitasi narkoba. Terakhir pas mau nyambut Ramadan, anaknya sudah gendong anak. Pak Ustadz, itu anak saya. Alhamdulillah, makasih ya sudah nangkap anak saya. Jangan malu, jangan ditutup-tutupi. Nasi sudah jadi tai ayam. Kalau jadi bubur bisa dipotong daun seledri, bawang goreng, ayam, tabur-taburkan, kasih kecap. Yummy. Ini sudah jadi tai ayam, tapi masih bisa untuk pupuk kandang. Tidak ada kata terlambat, makanya tak ada jalan lain. Dulu dia waras, itu otaknya rusak. Dulu kalau dia kepanasan gini. Tapi setelah dia kena ekstasi, masuk ke diskotik, dengar musik, dia bukan gini lagi. Kipasnya dia kepalanya goyang. Otaknya sudah gila. Dia terus berapa lama tahan sampai mati. Akhirnya urat-urat kepalanya putus, mati. Bodoh, gila, mati, penjara. Awalnya bodoh. Putus urat kepalanya. Akhirnya gila. Apa gilanya? Istrinya mau masak, tabung gasnya hilang. Mana? Rupanya sudah dijual untuk narkoba. Bayangkan itu, luar biasa. Pas anak lahir, orang bawa Indomie, ada yang bawa kopi Torabika, ada yang bawa roti Kwan, ada yang bawa macam. Begitu istrinya nengok di kamar, loh, kok kuenya hilang? Sudah kujual arak tuku narkoba. Berawal dari apa? Berawal dari kecil, lem. Saya datang ceramah ke Perawang. Bapak kepala desa ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anak kita. Jangan sampai jadi pecandu narkoba. Kenapa? Berawal dari ngelem. Beli lem, buka. Dulu ibu-ibu beli lem untuk ngelem dinding, untuk ngelem panci. Sekarang lem malah dibuka, dihirup. Itu cikal bakal narkoba. Akhirnya ketika sudah rusak otaknya, sambil mabuk, sambil goyang-goyang, dia nunjuk wajah Pak Kapolsek di Kecamatan Tualang. Saya gini, nanti tanya Pak Kapolsek Tualang sambil nunjuk. Ditendang sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek, dia tetap juga bergoyang. Saya tidak takut Pak Kapolsek, yang saya takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mabuk ngomong begitu. Dia sudah tidak sadar lagi. Maka jagalah anak-anak kita. Tapi salahkah mereka? Mereka tidak selamanya salah. Yang salah itu adalah orang tua dan lingkungan. Mamin mauludin, setiap anak yang lahir idza yuladu alal fitrah. Anak itu putih, anak itu jernih, anak itu fitrah, anak itu kosong, anak itu blank.
semurni Islam, fitratul Islam, anak itu sesuci Islam. Diisi dengan merah jadi teh, diisi dengan hitam jadi bisa jadi kopi, bisa jadi bir hitam, diisi dengan hijau sirup, terserah kita mau isi dengan apa. Alhamdulillah ada madrasah aliyah al-khairiyah. Makanya mereka baik-baik semua, pakai peci seperti peci Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, bajunya baju pramuka atau baju seragam itu. Artinya apa? Mereka ini tergantung kita mengasihi. Kasih uang, kasih uang, kasih karet, kasih uang. Ternyata uang menjadi racun. Makanya ibu-ibunya nanya, "Ma, harap lungo nandi sampean. Harap lungo, pulangnya jam berapa? Pulangnya jam sekian. Jalan sama siapa? Pulang sama siapa? Jalan jam berapa? Perginya kemana?" Uang yang dikasih jangan diulur habis. Kita sedang menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Anak laki-laki bengkaknya di kepala, anak perempuan bengkaknya wetenge wis Arab apa iku jenenge. Ini menjadi permasalahan. Biar aja Pak, saya bawa anaknya jalan-jalan dolan-dolan malam minggu ya. Jangan. Sekali jangan, saya katakan jangan. Sebentar aja Pak, nanti jam 8, jam 9 wis pulang. Tidak. Datang boe, ya kasihlah Pak, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Nangkene rosae. Maka bapak sama ibunya harus sepakat. Pak, ya, Bu, ya, kita sepakat jaga anak kita ya. Oke bos, jangan kasih izin ya. Tapi apa kita nggak merasa berdusta nih? Kita dulu rasanya lebih parah daripada ini. Ya nggak apa-apa, kan nggak ada yang tahu. Jangan ada dusta di antara kita. Untuk menyelamatkan anak di masa akan datang. Ibu mulutnya nggak boleh berhenti. Ini mulutnya berhenti ngomong, nggak boleh berhenti. Kenapa jilbabnya pendek? Kenapa nggak pakai baju kurung? Saya senang. Dari ujung sampai ujung jilbabnya panjang. Jilbab itu panjang, tengok baju. Di Pekanbaru jilbabnya pendek. Nama jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Yang belakang pasrah tutup, yang di depan nggak rela, buka dikit. Ada lagi namanya jilbab sakratul maut. Kainnya panjang, kain panjang dililit di kepala. Lilit 1, lilit 2, lilit 3, lilit terakhir di leher. Nanti pas kondangan makan batuk. Bajunya kembang, jubah Rama Aipama. Kalau sempat dia gini datang angin ke laut terbang. Pakailah jilbab seperti ini. Beruntungnya anak-anakku dari Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, jilbabnya panjang, terjaga. Ini pakai celana sempit, ujungnya kecil, masukkan pakai kresek. Sempit, sampai-sampai itu pahanya menjerit. Tolong, tolong. Ini piye ini? Gimana ini? Pak dokter sudah ngomong, jangan kasih anak perempuan pakai celana sempit, karena celana sempit itu merusak peredaran darah, karena darahnya tidak sempurna. Tapi orang kita memang sudah kadung ngomong biar sakit asal gaya. Saya pergi ke mall, saya lihat ada celana 40.000 saja, merek Leasing. Mbak, ini untuk anak-anak apa untuk mbok-mbok emak-emak? Ini untuk orang tua Pak, bisa juga anak gadis. Loh, kok kecil sekali? Ini bisa melar Pak, bisa menyampul kaki sebesar batang kelapa. Ini dari karet. Itu celana di Amerika itu dipakai untuk senam aerobik dalam ruang tertutup. Di Amerika, di barat, itu dipakai untuk senam di ruang tertutup. Sampai di Pekanbaru, saya tidak tahu di sini. Di Pekanbaru itu dipakai untuk orang ke pasar pagi.
Banyak tukang ayam salah potong nek ndelok iki. Apa iki? Oleh sebab itu, maka orang tua laki-laki punya istri, punya anak, punya adik, punya bojo. Kalau dia diam saja, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak menutup aurat, istrinya pakai celana sempit, diam saja, maka orang itu disebut dayus. Dayus pakai D, dayus, bukan G. Kalau G gayus. Gayus itu saya ngomong hari gini enggak bayar pajak apa kata dunia. Itu gayus. Ini dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga dayus. Sahabat bertanya, dayus iku sapa Kanjeng Nabi? Dayus iku sapa Kanjeng Nabi? Apa kata Rasul menjawab, allazi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Sedikit pun tidak ada rasa cemburu. Istrinya keluar rumah pakai baju you can see. You sampean, can iso, si ndelok. Sampean iso ndelok ketiake bojo aku. Tidak ada rasa cemburu, cuek saja. Kalau ditanya, kamu enggak risih? Enggak tuh, sampean aja yang risih. Ini orang dayus, tidak mencium bau surga, padahal jarak dia dengan surga masih rata syahrin, perjalanan masih rata mi'ata sana, 500.000 mi'ata alfi sana, 500.000 tahun perjalanan. Tercium baunya, tapi dia tak mencium bau surga. Gara-gara apa? Tidak ada rasa cemburu. Maka selamatkanlah anak, selamatkan istri, selamatkan lingkungan, sambung silaturahim, jangan kelahi. Nyambungnya di mana Pak Ustadz? Di Jangan nyambungnya di warung kopi. Jangan nyambungnya di tepi pantai. Nyambungnya di mana? Di masjid. Di masjid ngapain? Pengajian. Pak Camatnya luar biasa. Pak Camat ingin ngundang Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad bisa datang lagi? Insya Allah. Tadi saya jawab insya Allah. Emang Ustadz mau datang lagi insya Allah? Iya. Kapan? Bulan Agustus tahun 2017. Saya insya Allah sudah janji dengan Ustadz Fauzi akan datang ke Sokop, akan pergi ke tempat suku Akid. Itu kita jadwalkan panjang umur sehat badan bulan Agustus 2017. Kenapa? Karena ini bagian dari dakwah, mengajak ke jalan Allah. Tapi terus terang, hari ini saya senang, masjidnya penuh, ramai, laki-lakinya ada, perempuannya ada. Inilah pesan-pesan dakwah. Datang ke mana? Ke masjid. Ke masjid untuk apa? Sholat. Karena imam kalau sudah selesai, mohon maaf, imam kalau sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya ngadap ke kanan. Nanti anaknya nanya, "Ma, ya, itu imamnya kenapa ngadap ke kanan?" Mungkin omahnya sebelah kanan. Imam ngadap ke kanan karena Nabi miring ke kanan. Hadis riwayat Muslim, Nabi selesai sholat, dia miring ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Karena sahabat ingin dapat barokah. Alap ngalap barokah sebelah kanan. Versi kedua, Nabi ngadap ke jamaah. Nah, ini hadis Bukhari. Nabi ngadap ke jamaah. Nabi nanya satu-satu. Asyhadul fulan, asyhadul fulan. Sampean ora teko, sampean ora teko, sampean nek ora teko. Nek wong salat nang omah, siapa yang salat di rumah? La u'arriqanna alaihim buyutahum. Tak bakar rumahnya. Siapa yang salat di rumah, saya bakar rumahnya. Kalau sempat hidup Nabi sekarang, kalau Kanjeng Nabi iku hidup saiki, urip, Nabi akan membakar rumah, bertambah titik api di Provinsi Riau. Kenapa? Karena sholat berjamaah tidak dilaksanakan. Alhamdulillah, masjid wis apik, sajadahe apik. Saya sholat di Pekanbaru. Ini bukan di desa, di Pekanbaru, ibu kota provinsi, di dekat Pasar Sail, di belakang Masjid An-Nur, terus ke belakang, sebelah kiri. Saya nggak mau sebut nama masjidnya, menjaga kode etik jurnalistik. Sholat
selesai sholat, pegang kening, pasir. Nek opo pasir Pak Ustad? Ora ono semen, ora ono karpet, kasar. Tapi masjid kita wapi tenan, karpetnya, keramiknya, malah keramiknya manjat ke dinding. Ini artinya rezekinya sudah melimpah ruah, bukan cuma lantai, bukan cuma karpet, sampai dindingnya pun setengah keramik, kaligrafi cantik, ini lukisan, jamnya, masya Allah. Oleh sebab itu, maka ramaikan sholat berjamaah. Datang ke masjid, sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah di masjid? Karena kalau sholat berjamaah di masjid, tumak ninahnya terjaga. Tumak ninah itu apa Pak Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Itu namanya tumak ninah. Walaupun satu tasbih itu sudah tumak ninah. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Tumak ninah. Tapi kalau orang tidak ada tumak ninah, seperti pohon bambu ditiup angin di tepi pantai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi manggil, ta'al, ta'al, kene, sampean kene. Panggil sama Nabi, sini. Apa kata Nabi? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulang salat lagi. Sampean salat meneh, salat meneh. Dia ulang salat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil Nabi, kene sampean, salat meneh. Ulang yang kedua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang lagi sampai 3 kali. Aku wis capek ya Rasulullah. Piye iku salat? Salat sing bener iku piye ya Rasulullah? Kata Nabi, iza aqamta, kalau kamu tegak, fastaqim qa'iman hatta tatma'inna qa'iman. Kalau tegak ada tumakninah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah, ada tumakninah. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbil firdi wa rahmi wa jburni wa fa'ni wa rzuqni wa hdini wa afini wa afani. Ada tumakninah. Orang yang tidak ada tumakninah, Nabi ulang sampai 3 kali. Irji ila salati, irji ila salatika, irji ila salatika. Kenapa? Karena salatnya tidak sah, karena tidak ada tumakninah. Begitulah kata kitab-kitab fikih, di antaranya fikih perbandingan mazhab, ditulis Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masjid yang cantik, jamaahnya sudah bagus, karpetnya sudah bagus, tapi Nabi sebelum sholat nyuruh luruskan shaf. Nabi tidak angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Sahur subuh, luruskan shaf. Fa inna tasbihatus subuh min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Nabi tak pernah angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Ujung tumit di tepi sajadah. Mana tepi sajadah? Alhamdulillah, sajadahnya sudah cantik. Di tepi sajadah, tumitnya rata, lurus. Jadi yang lurus itu ujung tumitnya lurus. Ada pun ujung kaki, ya tergantung kaki masing-masing. Kaki panjang ya panjang, kalau kaki pendek ya pendek. Jadi yang diluruskan itu tumitnya. Nah, setelah itu jangan ada celah. Apalagi celah sampai 3 jari, sampai 1 jengkal. Qadamun bil qadamin, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, bahu rapat dengan bahu, kaki rapat dengan kaki, bahu kanan, bahu kiri, kaki kanan, kaki kiri rapat. Apakah mesti nempel? Enggak mesti nempel, karena ada orang enggak nyaman nempel. Kalau dia nempel geli, dia geser, jangan nanti geser. Asal sudah rapat aja, Anda jelas satu rapat dah. Nanti takutnya dia preman baru tobat, begitu digeser dia marah, nanti pijak. Nah, yang penting rapat. Satu halal, tutup celah. Setelah halal, lurus. Itu yang saya belakang. Nanti Bapak Ibu kalau ke Bengkalis, tanggal 12 bulan 12 2012, tanggal cantik, saya dewan juri di Bengkalis, MTQ.
yang kemarin ikut MTQ di Bengkalis 12 bulan 12 2012 kami sholat di Masjid Istiqomah, nama Masjid Raya Bengkalis. Apa kata imamnya? Luruskan shaf, mandikan habib. Pakai lagu. Mbuh lagu apa iku bayati apa sobat apa sikat. Luruskan shaf, matikan habib. Bagus. Sampai sekarang saya ingat, luruskan shaf, matikan HP. Maka sebelum sholat matikan HP. Jangan sampai sholat di dalam Allahu Akbar, melepuh kayak racun. Baik kucing karong. Oleh sebab itu maka dijagalah sholat ini. Saya sudah ceramah 1 jam 15 menit. Dari mulai jam 2.15, sekarang jam 3.30. Padahal di mana-mana saya ceramah paling 60 menit sesuai dengan isi botol aqua 600 ml. Tanya yang selalu ikut ceramah saya. Ceramah Ustaz Abdul Somad 60 menit 600 ml. Tapi ternyata pengurus tahu. Dia tahu Ustaz Somad 600 ml, dia tambah 2 botol. Akhirnya 1 jam 15 menit. Kita asar di sini jam berapa Pak? Jangan. 3.40. Pas 10 menit lagi berwudu. Tadi saya mau nengok-nengok. Nanti kita ceramah di sana jam berapa Pak Camat? Sesuai dengan jadwal Pak Ustadz sekitar jam 2 jam 3. Saya sudah paling-paling jam 2 nanti jamaah di Sungai Cina pada ngantuk. Tapi dah yang delok dari tadi kanan kiri, pun tidak ada yang nguam. Tadi mau rencananya saya mau cari-cari alasan karena saya sudah melihat ada 2 orang yang nguam, maka saya tutup pengajian saya. Dari tadi nggak ada yang nguam, jamaahnya tahan, malah ustadznya yang nggak tahan. Alhamdulillah, saya senang bukan main. Kenapa ustadz senang? Karena hati masyarakat yang menerima itu senang. Ceramah itu tergantung yang nerima. Kalau hatinya yang nerima susah. Ya ceramahnya pendek, singkat saja. Demikianlah ini saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Selesai. 5 menit pulang. Tapi karena yang nerima senang, adik-adik yang sekolah senang, bapak ibu sekolah senang, Pak Camat, Pak Polsek, ibu-ibu pengajian, maka ini bersatulah. Jadi Ustadz ceramah selama 1 jam 15 menit, 75 menit. Kesimpulannya apa? Silatu. Nanti kalau pulang, siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Isinya apa? Berapa lama dia ceramah? 1 jam 15 menit. Isi ceramahnya silaturahim. Cuman itu aja. Iya. Kok panjang sekali? Embuh aku lawaruh apa itu. Insyaallah Bapak Ibu bisa simpulkan. Insyaallah yang punya internet kita bisa ketemu di HP. Tulis saja di situ www.google.com Abdul Somad LC, enter, banyak ceramah sampai ketemu di internet, di alam goib. Insyaallah internet itu alam goib, nek wonge ora kepetuk, nggak nampak orangnya. Kalau tulis nanti di situ Abdul Somad LC, enter, nampak Ustadz pakai peci hitam, pakai baju putih, kurus, itu saya. Kalau gemuk bukan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mohon maaf banyak tutur kata salah. Maka saya hamba Allah yang dhaif Abdul Somad mohon maaf. Baik, saya diminta untuk ceramah 1 jam lagi. Enggak, bercanda, berdoa. Ada Pak Kiai, ada Pak Guru, ada Pak Ustadz, ada Pak Camat. Doa ini dikabulkan Allah karena doa kita semua. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, doanya dikabulkan Allah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Allahumma inna nas'alukal huda, kami memohon hidayah, wat-tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berilah kami kecukupan. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjaga diri dari yang haram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berikan barokah dalam rezeki kami, wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan ampunan sesudah mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan rahmat dan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina, ya Allah, ringankan kami fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma ja'al auladana wa banatina auladan salihin wa banatin salihat, jadikan anak kami yang laki-laki, ananda putri kami yang perempuan, jadikan mereka soleh dan solihah ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan negeri kami, bumi lancang kuning secara umum, negeri kami secara khusus, jauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba, pertikaian. Allahumma ja'alna minal wasilin wal mutawasilin, jadikan kami orang-orang yang menyambung hubungan dengan Allah dan orang yang menyambung hubungan silaturahim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.